Umar dan ayahnya berpamitan. Aku mengantarkannya sampai pagar rumah. Dek Rati, besok setelah sekolah kamu mampir ke rumah kami ya. Oke Pak. Mungkin Pak Kosim menindaklanjuti pembicaraan tadi. Umar dan ayahnya pulang. Prak! Aku tergaget. Seperti ada suara benda jatuh. Tapi apa dan di mana arahnya? Prak! Prak! 3 kali sudah suara itu terdengar. Tapi aku masih belum juga menemukan kejelasan. Aku mencoba berpikir positif, meskipun bulu kuduk merinding. Rati, sini masuk nak, ayahku memanggil. Di kedai kopi, tidak terasa Rati sudah bercerita banyak mengenai keluarganya. Tapi rasa-rasanya cerita ini masih panjang. Berlanjut. Rati, ini sudah malam. Gimana kalau kita lanjutkan ceritanya besok malam lagi di sini? Oh iya, mari ku antar pulang. Waktu berlalu. Aku penasaran bagaimana kelanjutan kisah keluarga Ratih. Kali ini aku datang duluan ke kedai kopi. Rat, aku sudah di TKP nih. Kutulis pesan di WA. Centang biru 2 dong. Iya sebentar, 1 menit lagi sampai. Aduh, melihat emotikonnya. Kok dadaku berdebar ya? Baper, tak lama. Bas, sudah lama? Lumayan, ini aku sudah pesankan minum sama cemilan buat teman ngobrol kita. Mari duduk. Aduh, pengertian banget. Nah, boleh sekarang dilanjut ceritanya. Atau kamu mau pesan yang lain? Kita lanjutkan saja mas. Aku juga sudah makan tadi di kosan. Oke, kemarin sampai kamu dengar sesuatu yang jatuh itu apa Rat? Begini. Rati membenarkan dudukannya. Aku memasang telinga. Malam ini akan begitu dingin dan panjang. Rati, jaga ibumu. Ayah hendak sholat asar dulu. Dek, jantungku seolah berhenti. Tak salah ayah mau sholat. Memang salahnya apa kalau ayah sholat? Tapi bukankah lebih salah kalau tak sholat? Tumben ya, aku terkekeh. Hus, kamu dengarkan tadi apa kata ayah Umar? Iya. Ya sudah, ayah duluan sholat asar. Nanti giliran aku, ibu juga sholat ya. Aku melirik ke arah ibu. Iya nduk, aku ke teras rumah dulu sebentar. Biar bagaimana juga, aku masih tetap penasaran suara apa tadi itu. Setelah aku selidiki, nampak 3 buah pot bunga pecah. Pot bunga ukuran kecil. Kenapa bisa tiba-tiba pecah? Aku tak mau berspekulasi kalau itu dilakukan oleh jin atau demit. Aku bereskan, lalu buru-buru masuk ke dalam lagi. Pada sore itu kami melaksanakan sholat asar meskipun tak berjamaah. Di sekolah, aku berpesan pada Umar untuk merahasiakan apa yang sedang terjadi dengan keluarga kami. Aku tak mau jadi kunjungan teman-teman. Nanti jadikan mampir ke rumahku, kata Ratih kepada Umar. Iya jadi dong, kenapa? Kamu senang aku terus-terusan ke rumahmu? Aku menggoda. Oh iya, kemarin ada sesuatu yang aneh terjadi. Gak setelah kami beranjak pulang. Oh iya, aku baru ingat, baru aja mau cerita. Kemarin tuh 3 buah potku pecah. Gak tahu kenapa bisa begitu. Aku tanya begitu soalnya kemarin pas tinggalin rumahmu, aku lihat sesuatu yang terbang. Bentuknya sih masih sebuah cahaya, tapi boleh jadi itu pusaka atau semacamnya yang tertarik oleh energi batu kuburan itu. Tapi kok bisa menabrak dan merusak benda kasar? Aku juga gak tahu jawaban pastinya. Mungkin karena cahaya itu berubah menjadi benda solid sampai akhirnya bisa merusak pot bungamu. Mungkin begitu. Kalau begitu kita harus memeriksa pot itu. Ya, betul, itu langkah tepat. Bel pulang berbunyi. Sebelum pulang, aku dan Umar bergegas ke musola di sekolah untuk sholat duhur. Rat, jadi ke rumahku? Iya ayo. Ya udah ayo. Singkat waktu, kami telah sampai di rumah Umar. Di sana terlihat ayah Umar menyambut kami. Oh iya, ibu Umar lama almarhumah. Jadi Pak Kosim menduda. Anaknya 3. Umar yang paling bungsu. 2 kakaknya sudah berkeluarga. Dek Ratih, mari masuk. Sudah makan siang, kata Pak Kosim. Oke Pak, sampun Pak. Tadi sebelum kesini. Mau makan lagi? Umar cengengesan menggoda. Dak, bawakan minum saja. Aku mulai berani. Umar dan ayahnya pun tertawa. Kami bertiga duduk lesehan di salah satu ruang. Aku taksir ini tempat mengaji karena ada papan tulis dan kaligrafi serta ornamen religius lainnya. Ya, ayah Umar seorang ustadz. Dek Rati, Bapak mau bicara soal teknis pembersihan rumahmu. Kamu perhatikan secara seksama, atau lebih baik kamu catat biar tidak lupa.
Baik Pak, aku mengeluarkan buku dan pulpen, siap mencatat apa saja yang perlu dicatat. Pertama, yang kita perlukan air putih mineral, aqua atau apa saja. Kedua, bunga setaman. Ketiga, baskom atau ember. Terang Pak Kosim. Bunga setaman itu apa Pak? Kembang 7 rupa. Istilahnya banyak di pasar. Oh, aku baru paham. Teknisnya biar saya dan Umar yang menangani. Tetapi kita tidak akan melakukan mediumisasi kecuali jin tersebut masuk sendiri ke raga salah satu dari kalian. Baru kita mencari informasi. Kenapa begitu Pak? Khawatir nanti mereka memberi berita palsu. Ingat ya, berita palsu. Hari ini adalah Selasa, artinya Kamis ruatan rumah akan dilaksanakan. Aku cerita kepada ayahku tentang apa saja yang harus dipersiapkan. Yang menjadi kegalauan bagi kami, tetangga rumah seringkali melaporkan bahwasannya bila tengah malam tiba, mereka melihat sesuatu yang keluar masuk rumah kami. Hanya sesuatu itu bertingkah bukan layaknya seorang manusia atau seseorang yang hendak bertamu. Bukan itu saja, banyak dari warga juga pernah melihat penampakan di atap rumah kami. Ada satu sosok melayang-layang. Mungkinkah itu kuntilanak atau demit yang lain? Aku tak tahu pasti. Jelasnya, memang menjelang pembersihan aktivitas mereka semakin riuh ramai, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Entah dengan ayah dan ibuku, tapi aku pernah di suatu malam mendengar suara kaki berjalan mondar-mandir. Rumah kami berubah mencekam. Ternyata memang bukan aku saja yang merasa rumah kami semakin mencekam. Ibuku bercerita, sempat melihat seorang nenek tengah duduk di kursi dapur. Tak jelas dia sedang apa. Ayahku juga pernah dinampakkan perwujudan pocong di pojok kamarnya. Sedangkan kedua kakakku kompak bercerita tentang mimpi-mimpi mereka yang menyeramkan. Ya, mereka masih di kota rantau. Aku tak memberitahu soal ibu yang kesurupan dan akan dilakukan pembersihan rumah. Takut mereka khawatir lantas meninggalkan tugas kuliah mereka. Ya, pagi Kamis, Umar ayahnya dan 3 orang lagi datang ke rumah kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Kosim uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullah, jawabku sembari mempersilahkan masuk. Ibu dan ayahku sudah duduk di ruang tamu menyambut. Bapak dan Ibu Suko, ini saya bawa teman sekomunitas Ruqyah yang akan membantu aktivitas saya di sini. Boten napa-napa nggih, Pak Kosim menjelaskan. Oh nggih, boten napa-napa, kami malah senang ada yang ikhlas membantu kami di sini, jawab ayahku. Duk, ambilkan air minum. Nggih Bu, aku mundur ke dapur. Monggo Pak, minum dulu. Silahkan Mar, aku mempersilahkan. Makasih Dek Rati. Oh ya, ini kenalan dulu. Yang ini namanya Mas Budi. Ini Mas Hanif. Nah yang itu Mas Cahya. Mas, itu Pak Suko. Pak Kosim mengenalkan. Dan istrinya tuan rumah di sini. Kalau yang membawakan air itu namanya Rati, putri Pak Suko. Pak Kosim seolah menjadi juru bicara. Sekitar jam 9 pagi, Pak Suko, gimana kalau prosesi ruatan rumah ini kita mulai saja? Oh itu bagaimana kebijakan Bapak, saya serahkan sepenuhnya. Iya, Dek Rati sudah menyiapkan apa-apa yang kemarin saya pesankan. Sampun Pak, sebentar saya ambilkan. Aku dibantu Umar mengambil 7 botol air mineral, baskom dan kembang setaman. Mar, itu baskom kamu isi air keran. Tadi Bapak lihat ada keran air di luar. Nggih Pak. Umar pun keluar bermaksud mengisi baskom dengan air. Nah, sekarang kembang setaman itu kamu masukkan di baskom. Jangan lupa baca bismillah dan sholawat. Pak Kosim nampak tak mau merepotkan yang lain selain anaknya sendiri. Baik Pak, sembari memasukkan kembang 7 rupa ke baskom, aku mendengar Umar merapalkan doa-doa. Mas saya, Mas Hanif, dan Mas Budi, tolong kalian ambil wudhu. Setelah berwudhu, kembali lagi ke sini. Ketiganya kompak menganggukkan kepala. Kemudian mereka bertiga ke tempat keran seperti Umar tadi mengambil air, berwudhu. Darati, tolong dibuka tutup botolnya. Semuanya Pak? Iya semuanya. Aku membuka semua tutup botol air mineral yang masih tersegel. Umar masih membacakan doa. Ayah dan ibuku duduk memperhatikan. Ketiga mas-mas sudah kembali dari berwudu. Sampun Pak, tolong taruh semuanya di meja. Setelah semua air mineral di meja, Pak Kosim menengadahkan tangan seperti posisi orang berdoa. Benar saja,
Pak Kosim terdengar membacakan doa-doa. Setelah selesai, nampak beliau meniup satu persatu air mineral tadi. Silakan Pak Suko, Ibu dan Dek Rati mengambil airnya, masing-masing satu botol, mas-masnya juga. Kamu juga Umar. Kami pun kompak mengambil air doa tadi. Pak Kosim melanjutkan. Sekarang baca bismillah dan minumlah 3 tegukan. Air ini sudah saya asmai gunanya untuk memagari jasadiah dan rohaniah kita supaya tak diserang jin yang ada di rumah ini. Insya Allah. Aku dan semuanya langsung menganut apa yang diperintahkan Pak Kosim. Pak Kosim pun minum, meminta dari Umar. Lalu apa selanjutnya? Apa cukup dengan meminum air semuanya selesai? Tapi masa hanya seperti ini? Sekarang apa yang Pak Kosim hendak lakukan? Ayahku bertanya. Tahapan berikutnya kita akan mengadani rumah ini. Kalau boleh tahu, ada berapa ruangan atau kamar di rumah ini? Tapi tak termasuk kamar mandi. Di lantai pertama ada 3 ruangan termasuk dapur. Di lantai 2 ada 3 kamar juga. Baiklah, Umar, Mas saya, dan Mas Hanif silahkan mengambil posisi di ruangan lantai 1. Saya, Mas Budi, dan Pak Kosim kita ke lantai atas. Mari kita adani terlebih dulu rumah ini. Ya, dimulailah perawatan rumahku. Sayup suara azan di rumahku terdengar nyaring, dan suasana tiba-tiba terasa berubah, lebih menegangkan. Entah kenapa, padahal aku tak melihat apapun, tapi kenapa aku merinding? Bu, Ibu ngerasa nggak hawanya nggak enak? Tubuhku juga merinding. Iya Nduk, Ibu juga ngerasa begitu, merinding juga. Antara percaya atau justru tengah menyangkal penglihatan sendiri, pintu kamar tamu tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Brak! Dan Umar terkunci di dalam. Umar, kamu gak apa-apa? Aku mencoba komunikasi. Umar tak menjawab, tapi aku dengar suaranya tengah melanjutkan adzan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Aku dalam hati bergumam, syukurlah, mungkin dia tak apa-apa. Apakah yang lainnya aman? Aku bergegas memeriksa ke dapur. Di dapur, Mas saya juga masih melanjutkan adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mas saya menghadap kiblat dan membelakangi peralatan dapur. Aneh bukan kepalang? Atau mungkin aku salah melihat? Sendok, gelas, piring, dan lainnya terangkat ke udara. Mungkin sekitar 1 detik kejadian itu aku saksikan. Kemudian prang, tang, mereka berguguran membentur lantai keramik. Aku jelas kaget tapi tidak dengan Mas saya. Sebelumnya aku cukup syok melihat pintu kamar tamu tertutup sendiri, dan di dapur malah dibersaksikan sesuatu yang tak pernah aku duga akan begitu. Ini kenapa? Rumahku di pagi hari saja menyeramkan. Aku benar-benar tak bisa membayangkan jika ruatan dilakukan malam hari. Baiklah, aku tinggal melihat kamarku yang tengah diadani Mas Hanif. Sedikit ragu, tapi didorong oleh rasa penasaran, aku berlari kecil menuju kamar. Terlihat Mas Hanif sudah selesai azan. Tunggu dulu, Mas Hanif kenapa matanya melotot? Keringatnya bercucuran. Dia berbicara sendirian, tak perlu tahu siapa saya. Justru kamulah yang bertempat di rumah ini tanpa hak. Hei, gak usah ketawa. Saya gak takut sama sekali. Saya makhluk, kamu juga makhluk. Bedanya mungkin kamu tak makan nasi saja. Mas, ada apa kok ngomong sendiri? Aku penasaran. Ada yang nampak berbulu lebat dan tinggi menjulang. Matanya merah menyala, mulutnya bertaring. Ya begitu jelek, kayak lutung. Dia disebut jelek, lutung, marah. Lah, kok Mas Hanif malah ngelawak? Jika aku yang diperlihatkan penampakan itu, bisa jadi aku malah pingsan. Di tangga, Pak Umar, Mas Budi, dan ayahku terlihat turun. Mereka sudah selesai adzan. Apakah mereka juga mendapat gangguan seperti mana di lantai 1 ini? Tunggu dulu, Umar masih belum keluar dari kamar tamu. Aku lantas bergegas, hendak mencari tahu apakah pintunya sudah dapat dibuka atau tetap terkunci. Dek, jantungku berhenti berdetak, seperti akan mengambil ancang-ancang. Jantungku berdegup kencang. Aku tak percaya dengan apa yang ku dengar. Aku tempelkan di pintu kamar yang memang belum terbuka. Dari dalam sayap terdengar suara cekikikan perempuan. Sebentar tawa, sebentar lagi tangis, bergantian. Hihi haha hihi hihi.
Siapa gerangan itu? Umar kah? Tapi suara Umar tak begitu. Pak Kosim, cepat kemari. Umar masih terkunci di dalam kamar ini. Loh. Pak Kosim bergegas diikuti ayah ibuku dan lainnya. Umar, aku beberapa kali memanggil sambil mengetuk pintu. Umar, buka pintunya. Jangan pedulikan mereka. Mereka cuma memancingmu. Loh, siapa yang dimaksud mereka oleh Pak Kosim? Hatiku bergumam. Siapa mereka, Pak? Ibuku bertanya. Jin-jin yang mewujudkan dirinya jadi kuntilanak, jelas Pak Kosim. Pak, Bapak, Umar teriak dari dalam. Pak, Bapak, kamu gak apa-apa, Mar? Tanya Pak Kosim. Tolong, Pak, cepat tolong Umar. Mereka menggerayangi tubuh Umar. Weh. Dari suaranya, Umar sedang panik. Baca ayat kursi, sekalian saja bakar mereka kalau terus mengganggu. Pak Kosim memberi instruksi. Ya, iya Pak. Aku dengar Umar membaca ayat kursi. Berbarengan dengan itu, suara-suara yang tertawa tadi berubah menjadi jerit. Awas kue tak pateni, wani-wani marang aku, artinya kue siap mate. Begitulah kira-kira apa yang aku dengar dari dalam kamar. Bodoh saja kalau bisa, Umar terdengar menantang. Entah dia dapat keberanian dari mana, so jago begitu. Itu sedikit metode, kalau ditantang, balik lagi menantang, biar mereka gak merasa jumawa. Cincin laknat. Pak Kosim memberitahuku. Kemudian tak lama dari itu, pintu kamar terbuka. Umar terlihat pucat pasi. Dia lemas. Tolong, air doa tadi mana? Biar Umar istirahat dulu. Setelah Umar minum air doa yang telah disiapkan, aku penasaran ingin memastikan apa sebenarnya yang terjadi di dalam sana. Seperti inilah tulisan dari @liberalsantri. Masih belum ada kelanjutannya. Dan sampai di sini Mimin pamit dulu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan bila banyak salah kata dan pengucapan ya.